Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya sedang berkunjung atau silaturahim ke tempat kediaman pimpinan Majelis Taklim Al-Islah yang berdomisili di Dusun Sri Mulyo, Karangkujung, Kecamatan Wawekarya. Kecamatan Waisulan. Nah, beliau adalah Kiai Toha Muntasib. Bisa perkenalkan diri, Kiai? Bisa, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Kepada penonton, kepada yang hadir, yang saya hormati, ya sebelum saya menyampaikan atau ngobrol santai dilaksanakan atau diteruskan, ya sangat perlu kita itu selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga masih juga sangat perlu itu menyanjungkan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, dengan harapan ya kita semua menjadi orang yang baik di sisi Allah, menjadi orang yang diakui menjadi umatnya, bukan hanya mengakui atau mengaku. Nah, itulah, dan perlu misalnya itu mau berkenalan atau mengetahui bahwa memang saya diberi nama oleh orang tua saya itu Toha Muntasib, berdomisili di Lampung Selatan, tepatnya di Dusun Sri Mulyo ini sejak dari tahun 1996. Sampai sekarang kira-kira berapa tahun ya? Sekitar ya 50-an lebih ya. Ya kurang lebih 28 tahun. Ibarat tanaman 28 tahun itu akarnya kayaknya sudah sudah dalam. Oh ya, terus ngomong-ngomong ya, mohon maaf sebelumnya. Ini mengenai yang sudah lama ya viral tentang polemik nasab ini. Mohon maaf ya. Saya pribadi dan seluruh masyarakat, lapisan masyarakat dan kawan-kawan semua itu sebenarnya pengen mendengar secara langsung tanggapan Kiai tentang masalah polemik nasab ini, Kiai. Menurut Kiai sendiri bagaimana ini, selaku kami ini yang orang awam dan Kiai ini sebagai panutan kami kan, kami butuh pencerahan dalam hal ini, Kiai. Polemik nasab Habib maksudnya. Iya, betul ya. Karena polemik nasab, kita sebagai orang Indonesia juga kan banyak polemik. Iya, polemik nasab Habib ya. Ya menurut pandangan saya sih bagus-bagus saja. Adanya polemik ini kan bisa terbongkar mana yang bisa diikuti dan mana yang tidak oleh individu seseorang. Ya kalau menurut saya bagusnya jadi tahu, paling tidak bisa berhati-hati kita berhubungan dengan siapapun, karena sekarang ini memang banyak orang-orang itu memandang sesuatu itu dari casingnya, yang jelas itu ya. Sebenarnya HP casingnya bagus tapi tidak ada pulsanya, itu berarti kan ya bagus di casing. Siap, gitu. Benar ya. Rumah yang bagus tapi di dalamnya keluarganya berantem terus, itu berarti kan hanya bagus casingnya. Masjid dengan kelihatan megah tapi nggak ada isinya, itu juga hanya bagus casingnya. Bahkan yang sangat gimana ya sekarang itu, banyak orang yang berpakaian dengan pakaian seperti pakaiannya orang alim, pakaiannya ulama, bahkan memakai pakaiannya Nabi.
namun kelakuannya, isinya, omongannya, tingkah lakunya jauh berbeda dengan apa yang dituntunkan oleh Nabi. Maka dari itu, melihat polemik nasab ini muncul, ini saya jadi ikut berpandangan bahwa memang polemik nasab ini sebenarnya bukan awal daripada yang terkenal Kiai muda dari Banten, yaitu Kiai Haji Imaduddin. Itu bukan dari itu sebenarnya. Sebelumnya itu sudah ada polemik nasab itu. Namun yang populer, yang viral di Indonesia ini kan setelah munculnya tesis Kiai Haji Imaduddin dari Banten. Maka dari itu, dengan keberanian beliau berani mengungkapkan di atas panggung, di kalangan jamaah, itu tentunya beliau sudah mempunyai data, dan fakta, baik dari segi catatan ilmu nasab dari abad yang beliau teliti. Beliau bilang dari abad 4 sampai abad 9, dari kitab sejarah beliau telah meneliti, tidak terkonfirmasi dalam sejarah yang sesuai dengan pengakuan-pengakuan mereka yang saat ini itu menurut mereka adalah keturunan Nabi atau durian Nabi. Bahkan beliau tidak segan-segan, tidak malu-malu, beliau mengucapkan atau mengakui beliau adalah sebagai Ahlul Bait. Nah, sedangkan ada sedikit pengertian bahwa Ahlul Bait itu kan orangnya sudah disebutkan oleh Nabi sebenarnya itu, yaitu hanya ada 5. Ada 5. Dalam syairnya disebutkan li khamsatun utfi biha harral wabahi hatimah al mustafa wal murtada wa ibnahuma wa fatimah. Berarti hanya 5 orang, 5 orang diantaranya, yaitu 5 orang itu yang disebutkan oleh Nabi adalah sahabat Ali, Siti Fatimah, kemudian wabnahuma itu siapa? Wabnahuma itu adalah anaknya sahabat Ali dan Siti Fatimah itu, yaitu yang dikasih nama Hasan dan Husain. Jadi Hasan, Husain, Ali, Fatimah, Nabi Muhammad SAW itu sendiri, itulah Ahlul Bait. Itu yang betul-betul Ahlu Baitil Ahlul Bait yang memang benar-benar disucikan, yang sudah dijamin maksudnya. Nah, sekarang ada pengakuan Ahlul Bait. Beliau itu tidak sesuai, kadang-kadang omongannya provokatif. Di banyak ceramah-ceramah beliau itu kan isinya provokatif. Kemudian banyak juga video-video yang melakukan secara fisik itu tidak sesuai dengan yang dicontohkan. Maka dari itu, menurut saya, jadi kita orang Indonesia, orang pribumi, menurut pandangan saya ya sedikit. Saya hanya mengikuti yang menurut saya itu benar.
Ya, yang menurut saya itu benar. Kalau sudah ada pandangan kebenaran, terus muncul lagi ada sesuatu yang kebenarannya itu masih diragukan, itu dalam syariat kan suruh meninggalkan, ya masih meragukan itu. Ya, mohon maaf ya. Bahkan masih banyak tentang kaitannya dengan Muhyiddin ya. Ya. Itu masih istilahnya masih begitu paten kayaknya, Iya. menghormati, sedangkan memang sudah jelas-jelas ya oknum-oknum Habib ini memang sudah jelas-jelas tidak bisa membuktikan secara data ilmiah, bahkan secara tes DNA. Iya. Kenapa mereka itu, pandangan Kiai sendiri, kenapa mereka itu tidak peduli dengan hal itu, Kiai? Perkiraan Kiai seperti apa itu? Ya, karena mereka itu ibarat makanan itu sudah seperti hal yang disukai sih. Jadi kalau tidak ada makanan yang disukai itu seolah-olah itu belum makan. Maka dari itu beliau walaupun mungkin ya secara hati kecilnya itu sebenarnya masih bertanya-tanya, namun secara zahiriyah karena perutnya itu lapar, ya tetap itu masih saja mencari makanan yang disukai itu. Jadi dengan ya terutama kepada Muhyiddin ya silakan saja misalnya itu. Tapi menurut saya ya harus ingatlah bahwa kita memilih orang itu, memandang mengikuti orang itu jangan sekilas melihat casingnya langsung, kalau casingnya bagus langsung diikuti. Paling tidak ya ikut mencari kebenaran. Ya, mencari kebenaran. Jadi jangan ikut-ikutan yang ibaratnya itu menurut orang-orang yang pinter itu taklid buta gitu. Jadi begini Kiai, selain hal-hal yang disampaikan Kiai tadi, ini yang terakhir ya, mohon supaya Kiai memberikan istilahnya itu wawasan lah, pencerahan lah istilahnya, arahan Kiai itu yang pasti bisa buat bisa buat yang jelas buat panutan kami orang awam ya, terutama kami ini adalah jamaahnya Kiai lah, terutama di wilayah daerah-daerah sekitar sini gitu loh ya. Pesan-pesan terakhir Kiai gitu. Ya, bagi para Muhyiddin terutama ya, karena Muhyiddin itu sebenarnya Muhyiddin itu ya termasuk kita. Kita ini termasuk Muhyiddin tapi Muhyiddin Nabi. Karena yang pantas disebut Habib itu ya hanya Nabi sebenarnya itu. Kata anta Habibullah itu, anta Sofiullah itu. Yang pantas disebut Habib itu adalah Nabi. Sedangkan seandainya selain Nabi itu ya sebenarnya Muhyiddin semua. Artinya Muhyiddin semua ya termasuk yang mengaku para habaib itu sebenarnya ya Muhyiddin sebenarnya Muhyiddin. Tapi kenapa sekarang itu muncul bahasa Muhyiddin, itu yang dimaksud Muhyiddin adalah orang-orang yang mengikuti para habaib. Ini sebenarnya bahasa yang kurang tepat. Kurang tepat itu ya? Bahasa yang menurut saya kurang tepat. Jadi kan mereka ini kan tahunya kalau Muhyiddin itu sebenarnya pengikut ya. Pengikut Muhyiddin itu orang yang mencintai, orang yang mencintai. Bahkan kita yang sebenarnya itu sebagai Muhyiddin Nabi. Muhyiddin, jadi orang yang mencintai Nabi. Walaupun Nabi itu nggak mencintai kita karena kita tidak tahu. Kita kan boleh mencintai siapapun. Walaupun kita tidak mengetahui yang kita cintai itu cinta apa
enggak pada kita gitu kan. Satu lagi ya, kan mereka juga ada yang bilang gini ya, banyak bahkan banyak yang berkata seperti ini, lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Ya, Ya memang saya pernah mendengar bahasa itu, tapi ya karena pandangan orang itu kan lain-lain. Dan menurut pandangan saya bahasa itu menurut saya ya kurang tepat. Jadi lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Ya, itu ya tetap menurut saya, pandangan saya bahasa itu kurang tepat. Jadi kalau bahasa itu dipraktekkan, kita lebih baik saya mencintai istri tetangga daripada membenci istri tetangga. Itu kan akan menjadi, iya benar, berbahaya di rumah tangga sendiri. Betul. Apalagi ungkapan cinta itu sampai diucapkan, bahkan sampai didengar oleh pasangan-pasangan kita. Iya, itu kan menjadi keluarga itu akan berbahaya. Jadi walaupun dia tidak mencintai kita, tapi kita mencintai orang yang tidak mencintai kita. Betul. Kalau ungkapan itu sampai diungkapkan, terus keluarga kita dengar, padahal dari sananya itu ya dari yang dicintai itu tidak ada masalah kan, tapi salahnya kita sendiri, tapi polemik itu akan terjadi di rumah tangga itu sendiri. Bukan mencintai atau membenci sebenarnya kepada para habaib itu. Kalau menghormati bukan hanya kepada habaib, kepada siapapun kita tetap menghormati. Gitu. Menghormati dalam segi ilmunya, menghormati dalam segi akhlaknya. Ya sekalipun itu bukan zuriat Nabi, namun punya ilmu yang diwariskan oleh Nabi, terus akhlaknya itu bagus seperti akhlaknya kanjeng Nabi, ya tetap kita hormati kayaknya, walaupun itu bukan dari keturunan para habaib gitu. Jadi orang-orang biasalah gitu. Nah itu sebelum acara kita tutup pada kesempatan hari ini, ada yang perlu disampaikan lagi? Ya sedikit saya sampaikan. Jadi sadarlah para muhibbin, di samping kalau memang belum bisa itu menghilangkan bahasa muhibbin, karena muhibbin itu ya memang tidak bisa dihilangkan, karena muhibbin asli itu kita muhibbin kepada Nabi Muhammad, karena menyintai sesuatu jangan dihabiskan kecuali cinta kepada Allah dan Rasulnya. Membenci sesuatu jangan dihabiskan kecuali membenci kepada setan, karena setan itu memang betul-betul adu mubin, yaitu musuh yang nyata. Maka kita tetap harus benci, jangan saling mencintai kepada setan, karena sebaik-baik manusia itu pasti ada kelemahannya, ada kekurangannya. Yang sempurna hanyalah Allah. Sedangkan Nabi yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin saja pernah ditegur, tapi bukan berarti Nabi itu berbuat kesalahan. Itu untuk memberi pelajaran kepada umatnya, bahwa kalau memang orang itu salah, siapapun memang harus ditegur. Itu sebenarnya menjadi pelajaran seperti itu. Jadi bukan berarti Nabi membuat kesalahan, ada teguran dari Allah. Itu ilmu, sebenarnya itu wahyu yang menjadi tambahan untuk umatnya, gitu. Mencontoh bahwa siapapun kalau memang itu salah, memang sepatutnya itu ditegur dan diluruskan, gitu. Ya adapun sadar atau tidak, itu urusan mereka masing-masing, urusan masing-masing. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Karena saking lemahnya pengertian saya, yang jelas kalau masalah polemik nasab ini sebenarnya saya bukan ahli nasab, hanya mengikuti orang yang memang bidangnya. Seperti tesisnya Kiai Imaduddin itu selalu saya ikuti. Memang menurut menjadi keyakinan saya, kebenaran ada di pihak Kiai Haji Imaduddin. Itu saja. Ya mungkin cukup sekian video dari kami. Semoga bincang-bincang kita pada hari ini dan apa yang disampaikan oleh Kiai Toha Muntasib bisa memberi manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Amin, amin. Terima kasih. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.